Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 10 saham perbankan ya untuk minggu ini tanggal 10 sampai dengan 14 Maret 2025. Jadi sebelumnya saya akan tunjukkan dulu mengenai obligasi pemerintah yang saat ini berjalan ya. Jadi kalau kita perhatikan pemerintah ini menerbitkan surat utang yang saat ini adalah untuk ST 014 ya. Jadi suku tabungan itu dia kuponnya lumayan tinggi ya. Dia eh, basisnya itu 5,75 BI rate ditambah spreadnya 0,75 sampai 0,85 ya. Jadi kuponnya totalnya flooring ya. Jadi minimal kalau BI rate turun ya dia tetap sama 6,5. Tapi kalau BI rate nanti naik dia akan naik ya. Jadi untuk 2 tahun 6,5, untuk 4 tahun 6,6 ya seperti itu. Nah, permasalahannya adalah kalau kita bandingkan dengan ST 13 dengan yang sebelumnya ya. Ini kalau kita lihat kuponnya itu sebelumnya 5,75 kan ikut BI rate ya, tanpa spreadnya 0,5. Jadi 6,5 kan untuk floor kuponnya. Nah, kemudian itu yang T4, yang T2 itu 0,4 ya spreadnya ya. Masalahnya di sini adalah spreadnya ya. Kalau kita lihat spreadnya sebelumnya adalah 0,4 dan 0,5% dari BI rate ya, dari base-nya yang dia waktu rilis ya. Nah, saat ini dia malah dinaikkan spreadnya ya, 0,75 sampai 0,85 sehingga kuponnya masih cukup tinggi ya, 6,5 sampai 6,6 ya seperti itu. Walaupun kalau kita lihat memang nggak seberapa jauh dengan versi sebelumnya. Tetapi masalahnya di sini adalah BI rate makin turun ya, tapi dia secara nggak langsung akan bersaing dengan perbankan ya, karena konteksnya kita sama perbankan, jadi dia akan bersaing dengan likuiditas perbankan ya seperti itu. Nah, ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Direktur BCA ya di Solusi BCA di websitenya, maksud saya di YouTube-nya ya, YouTube Solusi BCA. Itu Presiden Direkturnya pernah diwawancara ya dengan salah satu sekuritas. Dia bilang memang salah satu tantangannya adalah likuiditas ya. Jadi pemerintah juga turut bersaing dengan perbankan ya. Sebenarnya bukan pemerintah ya, seharusnya eh, malah secara nggak langsung pemerintah itu mengambil ya porsinya dari perbankan, karena kalau kita lihat jangkanya kan pendek, 2 tahun sampai 4 tahun ya seperti itu. Jadi bank-bank itu akan kesulitan ya kalau saya bilang ya untuk mendapatkan eh, bunga murah ya, walaupun bank sebesar BCA aja, presiden dari direkturnya juga bilang ya, em, kalau kita perhatikan untuk laba Januari 2025 dia kan year on year turun ya. Walaupun naik, tapi kenaikannya itu persentasenya turun dibandingkan dengan sebelumnya. Nggak seperti itu. Jadi kalau nggak salah nggak sampai 5% ya. Biasanya eh, selalu 2 digit sih kata saya ya. Atau lebih dari 5% ya kenaikan laba bersihnya. Nah, ini tumbuhnya hanya mini banget ya seperti itu. Nah, itu baru awal-awal tahun. Ya, nanti kalau semakin ke depan nanti semakin tersedot ya nggak tahu, mungkin mengurangi lagi untuk laba bersihnya dari BCA. Makanya nggak heran kalau sahamnya itu dijual asing ya seperti itu ya. Kemudian kalau kita perhatikan juga sahamnya kan turun juga ya seperti itu. Nah, nah, kita akan bahas dari segi teknikalnya. Saya akan sharekan grafiknya atau chartnya ya. Yang pertama saya bahas adalah untuk saham BBNI atau saham Bank Negara Indonesia ya. Jadi saham BNI ini kalau kita perhatikan dia masih sama ya, dia sideways di bawah. Minggu lalu sudah saya bahas. Ya, kalau kita lihat di sini kita pakai acuan swing low sebelumnya di 4010. Memang ini saat ini sudah koreksi, tapi kalau kita perhatikan di sini ini peluang peluang untuk buy on weakness ya. Jadi Anda bisa tunggu di area sekitar MA20-nya. Sebenarnya kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kenapa? Kalau kita perhatikan walaupun MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya, tetapi MA20-nya masih di bawahnya MA200-nya. Jadi jangka menengah sampai panjang BBNI ini masih cenderung bearish ya, walaupun dia sideways di bawah ya. Jadi buy-nya bertahap aja, Anda bisa buy on weakness sekitar 4.400 atau 4.100 sampai 4.200 ya. Kalau nanti dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Nah, misalnya kalau kita buy on weakness nggak dikasih ya, nggak dapat ya, kita buy high sell higher. Kita bisa buy kalau dia berhasil naik ke atasnya 4.700 ya minggu ini, atau naik ke atas 4750 kita bisa buy atau tambah lagi atau average up. Target price berikutnya adalah 5.000 dan 5.200 ya. Jadi untuk BBNI memang kalau kita lihat di sini ada pattern
double bottom ya di sini ya. Nah, ini dia neckline-nya di 4750. Nah, kalau kita plotkan 4750 ini, plotkan ke atas, maka kurang lebih nanti target price-nya sekitar 5.425 sampai 5.600-an ya, atau 5.500 lah ambil tengah-tengahnya. Jadi itu target price-nya. Kalau kita bicara mengenai double bottom ya, chart pattern-nya, itu biasanya kalau orang trading chart pattern itu trading breakout. Artinya kalau dia konfirmasi terbentuk patternnya breakout dari neckline-nya, kita barusan buy. Ya. Tapi kalau belum ada konfirmasi ya biasanya nggak buy dulu. Ya, seperti itu. Tunggu atau wait and see kalau dia breakout. Tapi ini kalau kita lihat sudah mulai membaik ya. MA20 mengarah ke atas. Harga sahamnya di atas MA20-nya. Cuma saya bilang memang jangan terlalu banyak. Karena memang masih cenderung sideways di bawah. Jadi buy-nya bertahap aja ke atas. Kalau misalnya nyangkut di harga atas, jangan di average down ya. Nanti kalau mau tambah lagi ya mungkin naik ke atas 450 kita bisa tambah atau cukup lah ya kalau misalnya sudah nyangkut banyak dan porsinya sudah lumayan banyak saran saya sih jangan di average down ya seperti itu ya. Karena trennya masih belum benar-benar bullish ya masih uh, sideways di bawah ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup berikutnya untuk BBRI memang sempat naik ya. Tapi kalau kita lihat asing belum agresif untuk masuk ya. Memang sempat naik sedikit ya asing masuk tapi masih sebelum seberapa. Nah, kalau kita lihat di sini saya memang fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Ini trennya masih cenderung downtrend walaupun sudah mulai rebound MA20-nya memang masih cenderung sudah mulai melandai. Tapi kalau kita lihat di sini, EMA 20-nya itu masih jauh di bawahnya EMA 200-nya. Ya, seperti itu. Jadi ini masih tertekan. Nah, kita lihat area acuan 3.800. Kalau dalam minggu ini dia bertahan di atas 3.800, maka kalau Anda mau buy ya boleh aja. Atau Anda mau buy on weakness 3.800 juga boleh. Buy on weakness itu seperti ini ya. Kalau turun jangan langsung buy. Karena ini sedang testing ya. Kita lihat aja kalau dia misalnya hari Senin atau Selasa ya dia turun kemudian jangan langsung buy turun tunggu kalau dia berhasil rebound lagi ke atas 3.800 menjelang penutupan atau besoknya kita barusan buy atau lebih baik ya kita lihat swing high-nya di 3.990 kalau dia berhasil naik ke atas 3.990 kita buy target price berikutnya dia akan menguji resistennya di swing high-nya di sini 4160 dan sekitar 4350 di sini. Nah, jadi baiknya bertambah aja ke atas karena trennya memang jangka pendeknya masih cenderung downtrend. Ya, walaupun ini sudah mulai naik ya, seperti itu. Jadi baiknya bertahap aja. Kalau sudah punya nyangkut di atas, saran saya jangan di average down ya. Ya, kalau mau nambah sih boleh aja, tapi jangan terlalu agresif ya namanya. Sesuai dengan posisinya ya. Jadi jangan sampai melebihi dari porsi yang sudah Anda tentukan sebelumnya gara-gara kepancing murah ya rebound atau gara-gara wah Pak Suntar saya nyangkut di atas kalau saya average down nanti kan average-nya di tengah-tengah ya seperti itu ya. Jadi saya bisa ambil keuntungan lebih cepat ya seperti itu. Tapi masalahnya trennya masih cenderung bearish di bawah ya seperti itu. Lebih cukup maaf suaranya agak bising ya. Oke, berikutnya untuk Bank Mandiri. Kalau kita perhatikan, Bank Mandiri ini masih cenderung bearish ya, atau downtrend ya. Jadi belum ada signal untuk uptrend. Kenapa? Karena MA20-nya masih mengarah ke bawah, harga sahamnya belum mampu untuk bertahan di atas MA20. Karena sebelumnya dia sempat naik, kemudian dia turun ya, ditutup di banyak MA20. Jadi untuk Bank Mandiri, ada baiknya masih belum buy. Ya, kalaupun Anda mau buy, lebih baik tunggu kalau dia berhasil naik ke atas sini ya. Paling cepat kalau kita lihat di sini, sekitar 5.150. Jadi kalau dia naik ke atas 5.150 kita barusan buy untuk Bank Mandiri. Atau dari swing high di sini yang terbentuk sebelumnya 5.050. Naik ke atas 5.050 kita buy. Naik ke atas 5.150 kita average up. Target price berikutnya adalah sekitar 5.500 sampai 6.200. Jadi untuk Bank Mandiri ini masih cenderung downtrend ya, bearish ya seperti itu. Baiknya bertahap aja. Saya bisa memahami sih kalau nggak salah BMRI dia laba bersihnya juga berturun ya, lumayan drastis ya seperti itu. Jadi harga sahamnya juga lesu ya seperti itu. Jadi mungkin ada baiknya jangan terlalu agresif untuk buy ya. Baiknya bertahap aja kalau naik kita tambah lagi average up. Ya, kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk BBCA, ini BBCA memang dia masih bagus ya. Walaupun dia harganya banting-banting, memang kalau kita lihat memang asing jualan, tapi akhir-akhir ini asing sudah mulai buyback. Tapi buybacknya itu masih sedikit ya, nggak seberapa banyak ya. Jadi kalau kita lihat di sini, memang sebelumnya saya sudah buy BBCA, sudah saya sharekan di grup ya. Nah naik, kemudian karena kena trailing stop, saya jual dulu lagi ya. Jadi nanti kalau mau buyback, tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 9.000 atau 9.175 ya. Atau swing high yang di sini 9.200. Jadi banyak bertahap ke atas. Ya, jangan takut ketinggalan karena trennya masih downtrend ya. Walaupun ini kalau kita perhatikan sempat naik tapi kan turun lagi ya. Arahnya MA20 juga masih mengarah ke bawah dan MA20-nya masih jauh di bawahnya MA200 ya. Jadi jangan istilahnya itu jangan memaksakan diri lah ya. Baiknya bertahap aja
atau lebih baik tinggalkan dulu, kita pilih saham yang lainnya dulu ya, seperti itu ya. Nanti saya akan bahas kalau ada waktu video mengenai saham-saham yang uptrendnya bagus ya. Jadi jangan lupa untuk cek playlistnya, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan ya. Untuk video yang berikutnya nanti akan saya post ya. Kalau lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk BNGA. Nah, kalau kita lihat BNGA di sini MA20 mengarah ke bawah, harganya sudah mulai naik ke atas MA20-nya, tapi memang sebelumnya gagal. Ya, ini sudah mulai berjuang lagi ke atas. Kalau mau buy, saran saya lebih baik tunggu naik ke atasnya swing high-nya ini yang paling cepat ya, 1695. Atau mengikuti saran yang sudah saya berikan sebelumnya, garisnya 1705. Jadi kalau naik ke atas 1705 kita barusan buy ya untuk BNGA. Kalau berhasil naik lagi ke atas swing high-nya sebelumnya di sini 1740 yang terbentuk tanggal 18 Februari 2025 ya kita bisa tambah lagi atau average up. Target price berikutnya dia akan menguji resisten 1795 1790 dan 1850. Ya itu untuk BNKN atau Bank CMB Niaga ya sebenarnya. Jadi memang masih cenderung bearish di bawah ya downtrend ya, masih mengarah ke bawah, masih berjuang. Jadi baiknya bertahap aja. Lebih baik tunggu naik ke atas 1700 ya, atau paling cepat 1695 dari swing high-nya yang di sini. Jadi menjelang penutupan atau besoknya kalau dia berhasil naik ke atas 1695, Anda boleh buy. Atau kalau mau nggak repot ya, pasang aja automatic order atau istilahnya kalau di Capital Buri ya, di sekuritas Capital Buri Anda pakai eh, istilahnya smart order ya. Jadi kalau dia naik kita buy. Kalau dia masih belum naik ya kita masih belum buy. Kita wait and see dulu aja. Jadi kita maunya ride the bull ya, menaiki banteng. Jadi jangan sampai kita turun-turun terus kita beli terus, average down terus, turun terus kita beli terus. Akhirnya nanti ceritanya kita diinjak-injak banteng ya. Diinjak-injak bear ya, bearish ya. Seperti itu. Jadi kita maunya menunggang bull ya, seperti itu ya. Ya kurang lebih sih seperti itu cukup. Berikutnya untuk PNBN, PNBN memang saya ada buy on weakness ya, masih belum saya jual karena saya belum kena stop lossnya ya. Kalau Anda buy sekarang jangan terlalu banyak karena ini masih strong downtrend. Walaupun sudah rebound ya 1 2 3 4 5 ya, candlenya sudah higher high, tapi dia masih downtrend. Tahu dari mana? MA20 ya walaupun masih di atas MA200-nya, tapi MA20-nya sudah mengarah ke bawah dan arahnya sudah lumayan tajam juga dan harga terakhir masih di bawahnya MA20-nya, masih jauh di bawahnya 1554 ya, kurang lebih ya MA20-nya ya. Nah, itu masih di bawahnya itu. Jadi saran saya kalau mau buy, banyak bertahap aja. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 1525 atau 1500, Anda bisa tambah lagi atau average up. Jadi kalau sekarang memang masih resiko. Masih downtrendnya masih kuat. Walaupun sudah mulai rebound ya. Candlenya kalau kita lihat dari weekly-nya di sini, memang dia sudah close di atasnya dari sebelumnya. Tapi kalau kita lihat ini masih satu candle ya weekly-nya. Jadi baiknya jangan terlalu agresif. Memang asing nggak seberapa jualan ya kalau di PNBN ya, dibandingkan dengan saham BBRI, BMRI, BBNI dan BBCA ya seperti itu. Jadi kemungkinannya untuk PNBN ini masih bisa naik. Yang sudah punya jangan lupa pasang stop lossnya di 1345, maksimum di 1275. Low-nya di sini ya. Itu maksimum banget. Kalau terlalu jauh ya pasangnya di tengah-tengah atau jualnya bertahap aja. Bisa dibagi tiga atau dibagi empat ya. Kalau habis beli itu cukup. Berikutnya untuk BRIS. BRIS ini em, dia juga sebelumnya memang dia kuat banget ya. Ketika Bank Mandiri, BBRI, BBNI dibanting turun-turun, dia masih bertahan dan dia pernah bahkan dia sampai rebound lagi ya. Nah, akhirnya dia dibanding lagi. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ASI sudah mulai net sell, sudah mulai net sell lumayan ya. Jadi kalau masih di bawahnya MA20-nya, apalagi dia masih di bawahnya MA200-nya, masih tetap sama ya sebenarnya. Kalau dia masih di bawah 2700 sebenarnya ini masih resiko downtrend. Dia akan testing area support berikutnya sekitar 2200 sampai 2290. Ini area yang saya kotakin ya. Kalau Anda mau buy on weakness tunggu aja, sabar menunggu di 2290 atau 2200. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas istilahnya ya. Menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan buy ya. Seperti itu ya. Kalau masih belum ya belum karena dia masih testing ya, konsolidasi di tengah-tengah nanggung ya kalau kita buy sekarang. Atau nanti kalau dia berhasil naik ke atas 2700 lagi, kita barusan buy, naik ke atas 2790 kita tambah lagi atau average up, target price-nya 3000 dan 3130. Jadi ini sudah saya gambarkan ya garis-garisnya. Tinggal Anda ikutin aja, pasang eh, smart order ya. Jadi nggak perlu dipantau tiap hari. Kalau dia naik kita barusan buy. Kenapa nggak buy sekarang Pak Sunar ya? Inilah balik tadi yang tadi alasan saya. MA20-nya masih mengarah ke bawah, harga sahamnya masih di bawahnya MA20 dan juga di bawahnya MA200. Walaupun memang MA20 masih di
atasnya EMA 200, tetapi harga saham terakhir itu closingnya masih jauh di bawahnya EMA 20-nya. Jadi don't push your luck ya seperti itu ya. Nah, kurang lebih cukup. Berikutnya BTPS. BTPS masih konsolidasi lama banget di sini ya. EMA 20-nya kalau kita lihat sudah mulai mengarah ke atas, harga sahamnya di atas EMA 20-nya. Kalau yang mau buy Omnibus, tipe-tipe orang yang suka bottom fishing ini cocok. Ya, jadi kalau dia nanti naik lagi higher high, naik ke atas 990, kita buy, naik ke atas 1030, kita tambah lagi average up, target price berikutnya sekitar 1145. Ya, jadi untuk BTPS ini kalau mau buy bisa tunggu sekalian nanti breakout ya. Jadi kalau buy sekarang kan uh, nanggung ya. Jadi naik ke atas 1005 kita buy. Kemudian kalau dia breakout lagi naik ke atas yang di sini 1030 kita tambah lagi atau average up ya. Target price-nya ya kita pakai acuan garis yang sudah saya berikan sebelumnya 1145. Kalau mau tambah lagi atau average up nanti Anda bisa tambah lagi di 1070. Dia akan testing EMA 200-nya ya seperti itu. Jadi saat ini untuk BTPS buy-nya jangan terlalu agresif ya seperti itu. Eh, saya belum cek laporan keuangan untuk BTPS ya, apakah sudah kuat belum untuk full year-nya. Tapi saya rasa kalau dari teknikalnya ini masih lesu ya. Jadi buy-nya jangan terlalu agresif. Bertahap aja kalau yang mau buy a weakness yang suka bottom ya. Karena kalau BRIS kan eh, dia kan masih testing ya, masih di jalur downtrend-nya. Tapi kalau untuk BTPS ya, ini kan EMA 20 sudah mengarah ke atas ya, sudah mulai bottoming up ya sepertinya. Tapi belum ada konfirmasi pasti sih karena dia kalau kita perhatikan EMA 200-nya belum ditembus ke atas ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1030 ya kita buy lagi ya. Average up seperti saya sebutkan sebelumnya ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk NISP, jangan lupa untuk subscribe ya. Nanti ada beberapa video yang saya post hasil dari meeting weekend ya, seperti itu ya. Meeting dengan bursa ya, tanya jawab ya, diskusi ya seperti ini ya. Seperti itu. Nah, untuk NISP ini area buy weakness sebenarnya sudah saya gambarkan pas ya 1250. Ini area yang saya gambarkan sebelumnya ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order atau smart order ya. Ini sudah mulai buy. Nah, kalau misalnya belum buy, kalau buy sekarang memang nanggung ya. Dia kan hampir testing masih testing resisten 1310 ya. Kalau dia naik ke atas 1310 kita baru sampai. Atau sekalian tunggu buy on weakness sekitar 1280 ya. Buy on weakness-nya jangan tunggu di 1250 karena sebelumnya dia low-nya kan di sekitar 1250. Jadi kita maunya agak ke atas sedikit ya. Mungkin pakai acuan 12 eh, 1270 ya di sini ya. Swing low yang sebelumnya yang terbentuk tanggal 20 Desember 2024. Jadi kalau dia turun di bawah 1270 jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Atau kalau nggak dikasih ya kita sekalian buy high sell higher. Naik ke atas 1310 kita buy. Target price berikutnya sekitar 1350 sampai 1365. Kalau dia naik lagi ya tambah lagi. Target price berikutnya 1400 sampai 1445. Jadi sebenarnya trading atau investasi itu gampang kalau sudah ada trading range-nya acuannya di mana kita pasang trailing stop atau pasang stop loss, nah, di mana kita bisa average up. Kan ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Garis-garisnya ini nggak saya rubah-rubah. Ya, dalam arti yang bergerak kan harganya naik turun dari garis ya. Kecuali kalau ada aksi korporasi right issue ya, stock split ya garisnya harus dirubah karena akan merubah rasio harga sahamnya. Kalau misalnya nggak ada perubahannya tetap sama ya. Mungkin kalau dia turun lagi ya tinggal tarik garis baru aja yang di bawahnya lagi. Yang penting kita perhatikan aja posisi kita sekarang di lantai bangunan berapa. Seringkali kalau edukasi dengan saya, sebenarnya trading itu seperti lantai bangunan ya. Ada range-nya. Jadi lantai satu tuh misalnya dari 1200 sampai 1300, lantai 2 1300 sampai 1400. Jadi posisi kita di lantai berapa? Kalau dibawa ke turun, ya kita jangan lupa kalau kita sudah punya posisi, kurangi posisi atau lebih baik take profit semua dulu atau exit dulu ya juga boleh. Kalau dia volumenya tiba-tiba besar ya turun tiba-tiba volumenya naik ya mungkin itu tanda-tanda untuk memang untuk si let it go dulu atau goodbye dulu nanti kalau misalnya memang sahamnya bagus ya kita uh, see you again later ya seperti itu nanti kita bisa buyback ya kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk Arto. Arto memang masih bottoming di bawah. Nah, terakhir memang swing low-nya itu dia lower daripada yang sebelumnya di sini. Ya, ini masih belum benar-benar aman. Memang MA20-nya sudah melandai. Boleh dikatakan masih bearish atau downtrend. Tapi ini sideways di jalur downtrendnya ya. Kurang lebih seperti itu ya istilahnya. Tapi kalau kita lihat di sini, jangan terlalu agresif. Banyak bertahap aja ke atas. Saran saya tetap sama ya. Tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 2040. Karena apa ya, mungkin sebelumnya saya kasih di area 2040 dan 2220. Mungkin ada yang bilang, Pak Sunar, ini saya sudah buy ngikutin Pak Sunar naik ke atas 2040 saya buy. Kok turun lagi? Ya jangan lupa pasang trailing stop atau stop lossnya ya, seperti itu.
Nah, memang kalau kita bilang di sini ada garis area untuk buy and weakness, tetapi kalau kita lihat dari trennya, makanya seringkali saya bilang kan, acuan MA20 yang paling penting adalah lihat arahnya. Kalau arahnya itu masih mengarah ke bawah, walaupun misalnya dia ditembus ke atas, ya berarti masih resiko. Ini pun masih belum nembus ke atas MA20-nya. Kalaupun Anda buy, jangan terlalu agresif ya. Jangan lupa pasang stop loss. Kalau dia lower low dari swing low yang terbentuk sebelumnya, ini kan swing low terbentuknya di sini kan. Ya. Harusnya kalau Anda trading breakout buy, ya katanya Pak Sunar kan ada buy on weakness-nya, saya buy. Tapi Anda harus pasang stop loss kalau dia turun di swing low-nya di sini, ya Anda jual dulu. Ya. Dinamika trading memang seperti itu ya. Kadang satu kali gagal, dua kali gagal, ketiga kalinya belum tentu gagal. Ya bukan berarti pasti berhasil, enggak ya seperti itu. Ya dinamika trading kadang-kadang saya pernah trading di satu saham gagalnya tiga kali, keempat kalinya barusan berhasil. Ya eh, kemudian saya tambah lagi average up lagi begitu naik ya. Jadi nutup nutup loss dari pertama, kedua, dan ketiga. Jadi ada profit walaupun profitnya cuma sedikit ya. Seperti itu. Ya dinamika trading seperti itu. Kalaupun invest juga sama. Ya seperti itu ya. Jadi saran saya sih tetap fokus ke trennya ya. Sebenarnya ini juga saya kasih tahu juga di acara edukasi hari Sabtu ya dengan bursa ya. Yang paling penting ya, ini sesuai dengan eh, waktu Presiden Direkturnya BCA itu diinterview ya. Kalau nggak percaya Anda bisa nonton di YouTube-nya Solusi BCA ya. Presiden Direktur BCA itu diinterview ya. Dia bilang ya, dia itu menganut kepercayaan trend is your friend ya. Jadi dia itu backgroundnya dari treasury. Jadi dia itu yang penting adalah kita harus tahu trennya. Ya. Kalau trennya masih tahun trennya, kita bisa kurangi posisinya. Ya, jangan terlalu agresif ya seperti itu ya. Intinya seperti itu. Nah, dia ibaratkan seperti supir truk ya. Kalau muatannya lagi berat ya, kan nggak mungkin jalannya kenceng banget ya. Ya, ya. Nanti kalau muatannya berat ya, jalannya kenceng, kenceng nanti bahaya tuh bisa oleng atau bisa nggak seimbang ya gitu ya. Apalagi kalau jalannya jelek ya, atau lagi macet ya, seperti itu ya. Sama dengan saham juga segitu. Kalau misalnya kondisinya lagi kurang bagus, cuacanya lagi kurang bagus ya, kita jangan memaksakan diri. Ya, tunggu aja kalau keadaan membaik kita barusan buyback ya seperti itu ya. Kalau misalnya belum membaik ya belum. Tahu dari mana kalau membaik enggaknya? Ya dari MA20. Kalau MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas, harga sahamnya sudah memotong MA20 dari bawah ke atas, ya kita sudah mulai buy. Buy-nya jangan terlalu agresif, buy-nya pelan-pelan aja santai. Kita tambah lagi kalau dia naik. Tapi kalau turun jangan ditambah lagi ya. Karena kalau trend down trend ya terus dia rebound turun lagi ya berarti dia akan melanjutkan penurunannya, melanjutkan trend down trendnya seperti itu. Jadi dia gagal ya dia akan turun lagi ya seperti itu. Ya sama lah kalau ibaratnya seperti kita eh, mau naik pesawat kan, pilotnya itu nggak mungkin akan terbang kalau misalnya cuacanya jelek. Ya, dia pasti akan menunggu. Ya, kalau ada turbulence ya dia akan menunggu. Ya kan? Atau cuacanya lagi foggy ya, ya visibility-nya rendah. Ya walaupun ada navigasi autopilot, ya tapi kan biasanya pilot nggak akan memaksakan diri akan menunggu. Ya sudah itu. Ya. Nah, dia nggak akan mau terbang ya seperti itu. Nah, walaupun dipaksa terbang sama airline-nya atau sama lu dia pasti nggak akan mau karena semuanya keputusannya di tangan dia, resiko di tangan dia. Ya, sama dengan kita. Saham kalau misalnya cuacanya lagi jelek ya jangan terlalu agresif. Mungkin bisa pindahkan dulu ke eh, reksadana pasar uang ya yang cairnya cepat ya. Satu dua hari biasanya reksadana pasar uang bisa cair. Ya kalau begitu marketnya bagus ya kita bisa masuk ya seperti itu. Anyway kan settlementnya kan T+2. Jadi mungkin kita bisa sisain dana sedikit ya di RTN-nya. Jangan terlalu banyak. Ya seperti itu. Nah kurang lebih seperti itu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 saham perbankan yang saya bahas. Yang nggak saya bahas bukan berarti jelek ya. Ya mungkin ada yang lebih bagus. Ya seperti BNLI itu kan uptrendnya masih lumayan ya seperti itu ya. Nah tapi nggak saya bahas ya. Cukup lah 10 ya. Ya kurang lebih seperti itu. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Nonton video yang lainnya juga nanti akan saya post ya. Mungkin akan lumayan banyak. Seperti biasanya saya doakan selalu. Semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.